Shalom dan salam sehat buat kita semuanya. Sahabat Kairos, firman Tuhan kepada kita pada pagi hari ini diambil daripada 1 Korintus 10 ayat 13. Demikian firman Tuhan, saya baca. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga dapat menanggungnya. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. Sahabat Kairos, saya yakin bahwa setiap orang pasti pernah berhadapan dengan pencobaan. Bahkan kalau boleh dikatakan, sepanjang hidup kita berhadapan dengan pencobaan. Oleh karena itu sahabat Kairos, ketika kita diperhadapkan pada pencobaan itu, maka ada beberapa hal yang harus kita perhatikan sesuai dengan nats firman Tuhan pada kita pagi hari ini. Ada 3 hal yang mau kita perhatikan melalui nats kita ini ketika kita berhadapan dengan pencobaan. Yang pertama, nats ini mengingatkan kita bahwa pencobaan itu adalah pencobaan biasa. Pencobaan biasa. Apapun pergumulan yang kita hadapi, yang pasti nats ini mengingatkan kita itu adalah pencobaan yang biasa. Memang kalau kita jujur, bahwa dalam hidup ini kita sering mendramatisir, memperbesar-besarkan persoalan yang kita hadapi. Kalau boleh saya buat contoh, misalnya salah satu, ada seorang ibu yang pergi ke pasar belanja. Ketika dia selesai belanja, dia pulang ke rumah, maka dia bongkar belanjanya. Ketika dia bongkar belanjanya, maka dia lihat, waduh, mampus aku. Anaknya heran mendengar, kok mamanya mampus? Kenapa ma? Kok mama bilang mampus, ada apa? Ibunya bilang, pisang yang aku beli ketinggalan di pasar. Coba kita bayangkan, pisang yang tinggal di pasar, tapi si ibu mengatakan, mampus aku. Makanya saya katakan tadi, kita sering mendramatisir, membesar-besarkan persoalan yang sesungguhnya itu sangat sepele, sederhana. Bahkan sekalipun sesungguhnya persoalan yang diperhadapkan kepada kita, cobaan-cobaan yang kita hadapi, begitu berat, begitu rumit, tapi nats ini mengatakan itu adalah pencobaan yang biasa. Oleh karena itu, marilah kita jalani kehidupan ini dengan keyakinan Tuhanlah yang luar biasa. Masalah kita adalah masalah yang biasa, tapi Tuhan yang luar biasa ada bersama dengan kita. Yang kedua, ketika pencobaan itu datang kepada kita, maka kita harus ingat sesuai dengan firman Tuhan yang mengatakan di sini bahwa pencobaan itu tidak melebihi dari kekuatanmu. Pencobaan yang kita alami tidak melebihi dari kekuatan kita. Artinya sebenarnya tidak ada pencobaan itu yang tidak bisa kita pikul. Tuhan mengingatkan kita, apapun sebenarnya cobaan itu, tapi cobaan itu tidak melebihi dari kekuatan kita. Yang jadi persoalan sahabat Kairos, ada banyak orang yang tidak mau memikul beban pencobaan yang dia hadapi. Salah satu contoh, kalau boleh juga saya katakan, ibaratnya ada seorang bapak memberikan kepada kita 10 kilo batu-batu di dalam ember. Kemudian pemilik batu itu berkata kepada kita, ini ada batu di dalam ember 10 kilo. Ayo bawa ke rumah. Bagaimana sikap kita? Jangan-jangan, waduh berat sekali 10 kilo. Untuk apa ini? Atau tolong dong, kurangin. Sebenarnya 10 kilo itu bisa kita pikul. Tapi kita lihat, waduh ngapain ini? Untuk apa ini? Tapi coba. Ada orang berkata kepada kita, ini ada di dalam ember 20 kg emas.
bawalah ke rumahmu. Apakah kita mau berkata, aduh berat sekali, aduh kurangin dong? Atau justru kita berkata, boleh nggak ditambahin? Sahabat Kairos, sebenarnya itulah persoalan bagi kita. Ketika berkat itu, seberapa banyak pun kita siap menerima. Tapi ketika pencobaan, padahal pencobaan itu tidak melebihi dari kekuatan kita, tapi kita tidak mau memikulnya. Oleh karena itu, sahabat Kairos, melalui nas ini, mari kita sungguh-sungguh menunjukkan kekuatan kita untuk memikul cobaan-cobaan yang ada di hadapan kita. Karena itu tidak melebihi daripada kemampuan kita. Yang ketiga, sahabat Kairos, melalui firman Tuhan pada saat ini, ketika pencobaan itu datang, maka kita diingatkan bahwa sesungguhnya Tuhan kita sudah mempersiapkan jalan keluar. Jadi ketika kita berhadapan dengan pencobaan, maka kita tidak perlu merasa putus asa. Kita tidak perlu merasa terbeban sekali karena cobaan itu. Tapi justru pada saat pencobaan itu datang, kita harus ingat bahwa ternyata Tuhan sudah mempersiapkan jalan keluar dari persoalan itu. Tinggal lagi kita diminta supaya hidup dengan kesabaran, mau menerima kenyataan itu dengan bergantung pada pertolongan Tuhan. Kita harus yakin dan percaya bahwa Tuhan itu selalu campur tangan, bahkan memberikan jalan keluar dalam setiap pergumulan ataupun cobaan yang kita hadapi, supaya semuanya berjalan baik dan kita hidup dalam berkemenangan. Sahabat Kairos, kiranya Tuhan memberkati kita. Selamat pagi dan selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Tahun ini merupakan tahun yang bernuansa kesatuan hati bagi seluruh gereja HKBP. Kita telah menetapkan orientasi pelayanan tahun 2022 sebagai tahun kesehatian di bawah terang tema sehati sepikir dalam satu kasih, satu jiwa dan satu tujuan dari Filipi 2 ayat 2. Dan subtema mewujudkan kesehatian dan kesetiakawanan bagi gereja, masyarakat, dan bangsa. Panitia Tahun Kesehatian HKBP Distrik 8 DKI Jakarta telah ditetapkan menjadi organ pelayanan dalam mewujudkan persekutuan, kesaksian, dan pelayanan yang semuanya diikat dalam satu kasih, satu jiwa, dan satu tujuan. Kesatuan hati dalam persekutuan, kesatuan hati dalam kesaksian, kesatuan hati dalam pelayanan bukan hanya membina soliditas internal semata, namun juga menyangkut relasi, hubungan yang baik dengan dunia luar kita. Maka untuk mewujudkan kesehatian yang nyata dalam kehidupan warga gereja, Panitia Tahun Kesehatian HKBP Distrik 8 DKI Jakarta berkomitmen untuk berkarya dalam program-program kreatif dan relevan dan bernilai tinggi untuk menguatkan visi dan misi kerajaan Allah di dunia ini. Kami mengajak seluruh elemen gereja, baik pelayan penuh waktu, pelayan takbisan dan non-takbisan, serta seluruh jemaat dan para pemerhati lintas denominasi, mari bersama-sama mendukung dan mensukseskan seluruh program-program pelayanan yang telah ditetapkan, baik dalam doa, daya, dan dana. Semuanya akan menjadi persembahan yang hidup bagi Tuhan untuk memperkokoh persatuan yang hidup dan saling melayani di tengah kehidupan yang penuh dinamika ini.
Marilah saling mendoakan, saling menopang, serta bertolong-tolonganlah menanggung bebanmu. Demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Horas, horas, horas.